Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sembada. Bagaimana kabar sobat belajar hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dengan menjaga kebersihan badan dan kebersihan lingkungan. Perkenalkan, saya Pak Aris akan menemani sobat belajar mempelajari tentang rangkaian listrik sederhana. Perhatikan baik-baik ya. Sobat belajar, dalam kehidupan sehari-hari, kalian tentu sering menggunakan alat listrik. Hati-hati saat menggunakannya ya. Sobat belajar, dalam ilmu fisika, listrik dibagi menjadi dua, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Listrik statis merupakan muatan listrik yang tidak bergerak, berkumpul pada satu objek dan bukan konduktor listrik. Muatan listrik terdiri dari muatan positif dan muatan negatif. Berdasarkan jumlah muatannya, terdapat benda bermuatan positif, benda bermuatan netral, dan benda bermuatan negatif. Sobat belajar, selanjutnya tentang listrik dinamis. Listrik dinamis merupakan muatan listrik yang dapat bergerak. Ada beberapa istilah populer yang perlu kita ketahui dari listrik dinamis loh. Yang pertama, arus listrik. Arus listrik adalah jumlah muatan listrik yang mengalir dalam setiap detik. Satuan arus listrik adalah ampere dan dilambangkan dengan huruf A. Yang kedua, tegangan listrik. Apa itu tegangan listrik? Tegangan listrik adalah kemampuan benda untuk menyimpan energi listrik. Satuan tegangan listrik adalah volt dan dilambangkan dengan huruf V. Mari kita perhatikan tayangan berikut. Ya, baterai tersebut mempunyai arus listrik sebesar 0,25 ampere dan tegangan listrik sebesar 1,5 volt. Sobat belajar, istilah yang ketiga adalah daya listrik. Apa itu daya listrik? Daya listrik adalah besarnya energi listrik yang dipakai setiap detik. Daya listrik mempunyai satuan watt dan dilambangkan dengan huruf W. Perhatikan tayangan berikut. Pada lampu tersebut mempunyai daya sebesar 30 watt. Nah, kira-kira lebih hemat mana? Lampu listrik dengan daya listrik 30 watt atau lampu listrik dengan daya 60 watt? Ya, benar. Lampu yang memiliki daya listrik 30 watt lebih hemat. Sobat belajar, tahukah kalian apa itu rangkaian listrik sederhana? Rangkaian listrik sederhana adalah rangkaian yang terdiri dari baterai, lampu, dan kabel. Sobat belajar, tahukah kalian tentang simbol dan bagian diagram rangkaian listrik? Simbol pada bagian-bagian listrik akan mempermudah kita dalam mempelajari rangkaian listrik, seperti lampu, baterai, dan saklar. Dalam diagram listrik dapat disimbolkan dengan gambar seperti tayangan berikut. Dalam rangkaian listrik digambarkan simbol-simbol supaya terlihat lebih sederhana. Berikut ini adalah tampilan rangkaian listrik dan diagram rangkaian listrik. Sobat belajar, tahukah kalian bahwa rangkaian listrik berdasarkan susunannya terbagi menjadi 3 jenis? Ketiga jenis rangkaian tersebut adalah 1. Rangkaian seri, 2. Rangkaian paralel, 3. Rangkaian campuran. Sobat belajar, mari kita pelajari rangkaian seri. Apa itu rangkaian seri? Rangkaian seri adalah rangkaian alat listrik yang disusun secara berurutan tanpa cabang. Nah,
Pak Aris di sini telah membuat rangkaian seri menggunakan 2 baterai, 2 lampu, dan 1 saklar seperti terlihat pada gambar berikut. Pada rangkaian tersebut, jika saklar dalam kondisi tertutup, maka kedua lampu akan menyala semuanya. Dan bila salah satu lampu padam, maka lampu yang satunya juga akan padam. Sobat belajar, rangkaian seri mempunyai kelebihan dan kekurangan loh. Kelebihan rangkaian seri yaitu membutuhkan kabel penghantar yang lebih sedikit. Di samping kelebihan, rangkaian seri juga mempunyai kekurangan. Kekurangan rangkaian seri adalah jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain ikut padam. Nah, sobat belajar sudah jelaskan tentang rangkaian seri? Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang rangkaian listrik paralel. Sobat belajar, rangkaian paralel adalah rangkaian alat-alat listrik yang dihubungkan secara berjajar dengan satu atau beberapa cabang. Agar kalian lebih paham, mari perhatikan tayangan berikut. Sobat belajar, pada rangkaian tersebut, jika saklar S1 ditutup, kedua lampu akan menyala. Jika lampu L1 padam, maka lampu L2 masih tetap menyala. Hal ini dikarenakan arus listrik tetap mengalir melalui cabang yang lain yang tidak putus. Sobat belajar, kelebihan rangkaian listrik paralel yaitu jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain tetap menyala. Di samping kelebihan, rangkaian paralel juga mempunyai kekurangan. Kekurangan rangkaian paralel adalah membutuhkan kabel penghantar yang lebih banyak. Sobat belajar, sudah paham kan? Berikutnya, kita akan belajar tentang rangkaian listrik campuran. Rangkaian listrik campuran merupakan perpaduan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Jadi, rangkaian campuran ada lampu yang dipasang secara seri dan ada lampu yang dipasang secara paralel. Agar lebih jelas, mari perhatikan tayangan berikut. Pada tayangan tersebut, lampu L1 dan lampu L2 disusun secara seri. Sedangkan lampu L3 dan lampu L4 disusun secara paralel. Jika posisi saklar S1 ditutup, sedangkan saklar S2 dibuka, maka yang terjadi adalah lampu L1, lampu L2, dan lampu L4 menyala. Sedangkan lampu L3 padam. Nah, jadi dalam rangkaian campuran, kita dapat menentukan lampu mana yang akan kita nyalakan dan lampu mana yang akan dipadamkan. Nah, sudah jelaskan apa itu rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Sobat belajar, sampai di sini dulu belajarnya ya. Lain waktu kita bisa berjumpa lagi. Pesan dari Pak Aris, selalu jaga kesehatan dengan cara ikuti channel YouTube Sembada Belajar. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar sobat belajar tidak ketinggalan materi menarik selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sembada.